dalam pembelajaran pada pagi hari ini ada baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk Dian. Udah ada yang tahu materi kita hari ini apa? Tahu Bu. Apa? Interaksi antar komponen ekosistem. Sebelum memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ya Bu. Rika Lutfianasari hadir Bu. Dian Sarawita Hadir Bu. Febrianti Hadir Bu. Fitri Wulandari Hadir Bu. Opela. Tanpa keterangan Bu. Gak ada surat ya? Tidak ada Bu. Ini Ibu apa ya? Ya Bu. Baik, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, ada baiknya itu kita menyanyikan lagu Berkibarlah Benderaku. Nah, dimohon untuk para siswa berdiri dulu, berdiri. Semangat ya nyanyinya. Ya, Bu. Dapat tidak kita Ada yang tahu nggak ini apa itu ekosistem? Bu. Boleh Rika? Ekosistem itu merupakan kumpulan dari beberapa spesies yang hidup pada lingkungan yang sama. Tahu nggak apa saja komponen-komponen yang ada di dalam ekosistem? Boleh Riri? Komponen biotik dan abiotik Bu. Nah, boleh disebutin contohnya? Siapa yang tahu boleh disebutin. Bu, kalau misalkan abiotik itu contohnya itu seperti cahaya matahari, udara, tanah, terus air. Kalau misalkan komponen biotik itu makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan lain-lain. Benar, apa yang dikatakan Febri, Rika, dan Riri tadi. Nah, ada pun kompetensi dasar yang di dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu peserta didik itu memiliki kemampuan menjelaskan macam-macam komponen ekosistem yang ada di sekitar. Seperti yang disebutkan oleh Riri, oleh Febri tadi, di mana ada komponen biotik dan abiotik. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini ada dua. Yang pertama itu setelah melakukan pembelajaran, peserta didik itu mampu menganalisis bagaimana interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Yang kedua itu setelah melakukan pembelajaran, peserta didik itu dapat menciptakan solusi permasalahan tentang bagaimana keseimbangan ekosistem berdasarkan analisis interaksi antar komponen ekosistem dengan benar. Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan sebuah video. Nah, di situ kalian akan memecahkan permasalahan apa yang ada dalam video tersebut. Nah, sebelum itu Ibu jelaskan dulu materi pada hari ini. Pola interaksi organisme itu terdapat beberapa jenis hubungan antar makhluk hidup, yaitu ada hubungan netral, ada hubungan simbiosis, hubungan kompetisi, dan hubungan predasi. Nah, hubungan netral di sini adalah hubungan yang tidak saling mempengaruhi, sedangkan hubungan simbiosis itu adalah hubungan yang saling mempengaruhi antara dua organisme. Nah, di dalam hubungan simbiosis itu terbagi lagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada hubungan simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis mutualisme?
Enggak, Bu. Boleh, Dian? Simbiosis mutualisme itu adalah simbiosis yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Nah, benar apa yang dikatakan Dian tadi. Simbiosis mutualisme itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, yang mana mereka itu sama-sama menguntungkan. Contohnya itu seperti kupu-kupu dengan tumbuhan berbunga, di mana kupu-kupu ini membantu penyerbukan dari tumbuhan berbunga tersebut. Yang kedua itu ada simbiosis komensalisme. Ada yang tahu apa itu simbiosis komensalisme? Bu, boleh ini? Simbiosis komensalisme itu cuma satu yang diuntungkan, tapi yang satunya itu tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Nah, hubungan simbiosis komensalisme ini merupakan hubungan timbal balik antar makhluk hidup. Yang kemudian ada hubungan kompetisi dan predasi, di mana hubungan kompetisi itu terjadi jika di dalam suatu ekosistem itu terdapat ketidakseimbangan. Contoh hubungan ini dalam satu jenis adalah persaingan antar pejantan kumbang badak untuk memperebutkan betina ketika mereka musim kawin tiba. Nah, hubungan predasi yaitu hubungan antara organisme yang memangsa dan organisme yang dimangsa. Contohnya itu seperti antara rusa dengan singa, di mana mereka itu sama-sama sebagai predator. Nah, pada ekosistem terjadi peristiwa makan dan dimakan yang disebut sebagai rantai makanan. Nah, rantai makanan ini saling berkaitan sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Nah, ini merupakan contoh dari jaring-jaringan makanan, di mana tumbuhan dimakan oleh kelinci, kemudian tumbuhan itu dimakan oleh tikus, dan dimakan oleh burung pemakan biji, dan itu dimakan sama belalang. Di mana kelinci itu akan dimakan oleh rubah, dimakan oleh elang, dan tikus itu akan dimakan oleh rubah, dimakan oleh elang, dan burung pemakan biji itu sendiri akan dimakan oleh elang, ular, dan rubah. Untuk belalang itu akan dimakan oleh laba-laba. Nah, laba-laba di sini akan dimakan oleh burung pemakan serangga. Nah, burung pemakan serangga ini akan dimakan kembali oleh elang. Nah, ini merupakan piramida makanan yang mana pada tropik 1 ini ada rumput, ada pohon. Nah, ini merupakan bagian tropik 1 yang mana di sini sebagai produsen. Nah, naik lagi ke atas ada tropik kedua. Nah, di tropik kedua ini ada ulat, ada belalang, ada tikus. Nah, di mana ini merupakan konsumen pertama atau konsumen pemakan pertama. Naik lagi ke atas, nah di tropik ketiga ada ayam, ada katak, kodok. Nah, di sini kedua ini merupakan konsumen kedua atau pemakan kedua, yang mana mereka itu makan ular, makan belalang, makan tikus. Naik lagi ke paling atas ada ke tropik 4, yang mana ada burung, ada elang. Nah, itu merupakan konsumen ketiga atau pemakan ketiga, di mana ini akan burung dan elang ini akan memakan ayam, memakan pada tropik ketiga. Nah, sebelum Ibu membagikan sebuah EKPD, di sini akan Ibu tampilkan sebuah video, di mana video ini akan membantu kalian dalam memecahkan suatu permasalahan yang ada di dalam video tersebut. Mohon diperhatikan ya anak-anak videonya ini, jadi kalian akan memecahkan masalah dari video ini. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan video ini, jadi kalian tidak bisa memahami apa saja permasalahan yang ada di dalam video ini. Sebelum itu nanti Ibu bagikan sebuah KPD dan nanti dikerjakan ya. menyebar benih ikan jomblo sebanyak 20.000 di sejumlah sungai yang ada di Ponorogo. Salah satunya Sungai Galok yang ada di Desa Perdico, Kecamatan Sampung, Ponorogo. Sebanyak 15.000 ikan ombrol dan dilakukan 2 kali penyebaran. Selain Sungai Galok, petugas juga menyebar benih ikan di sungai yang ada di beberapa kecamatan, masing-masing Kecamatan Jinangan dan Kecamatan Simbang. Sedangkan penyebaran benih ikan ini adalah untuk kelestarian dan keseimbangan ekosistem di perairan umum. Selain itu, Dinas Perikanan berharap ke pemerintah desa untuk membuat perdes tentang larangan menangkap ikan dengan cara diobat
sebab penangkapan semacam itu bisa memusnahkan ikan yang masih berkembang. Tujuannya untuk menjaga kelestarian ataupun keseimbangan ekosistem di Sumatera Barat. Dan yang kedua itu adalah untuk bisa menjaga lingkungan untuk kelanjutan ikan yang ada di Sungai Galor ini biar tidak punah karena seringnya cara penangkapan yang salah. Mungkin selain di sini ada lagi Pak usaha lain. Insya Allah ini akan bertahap untuk tahun ini mungkin di Desa Bojo dulu, dan untuk tahun-tahun yang akan datang. Sudah Bu. Udah, Rika, ini udah. Sudah, Bu. Sampai dulu nih. Kami dulu. Kami, sabar. 1, 2, 3. Boleh, Riri. Bicara. Kami dulu temannya Bu. Baiklah Kami ya. dari kelompok 2 yang bernama saya sendiri Fitri dan rekan saya Dian Barmita akan memaparkan hasil diskusi yang telah kami lakukan, yaitu akan permasalahan dari video tersebut, yaitu cara penangkapan ikan yang salah. Nah, informasi yang didapatkan yaitu adanya penyebaran atau penebaran benih ikan di sungai untuk pelestarian ekosistem sungai. Selanjutnya itu ada solusi, yaitu penebaran benih ikan dan menangkap ikan dengan cara yang lebih baik lagi. Itu biasanya ya. Berakhir dulu untuk kelompoknya. Ya. Mari sama Rika dan Febri boleh. Baik, di sini saya Rika Sari dengan rekan saya Febrianti. Nah, dari video tadi akar penyebab masalah yang kami tangkap yaitu kematian ikan karena salah dalam proses penangkapan, dan informasi yang kami dapatkan yaitu untuk mengatasi hal tersebut di desa tersebut dalam mengatasi masalah itu, dia itu melakukan penyebaran benih ikan untuk pelestarian ikan tersebut. Untuk solusinya itu memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pelestarian ikan serta bagaimana cara penangkapan ikan yang baik dan benar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Beri aku dulu untuk kelompoknya Rika dan Febri. Boleh itu diperhatikan lagi dari benar apa yang dikatakan sama Rika, sama Riri, sama Dian dengan Febri tadi. Kalau ekosistem itu merupakan kombinasi interaksi antara komponen biotik dan abiotik dengan lingkungannya. Nah, di dalam komponen tersebut harus adanya keseimbangan. Nah, keseimbangan di sini secara positif mempengaruhi keberlangsungan hidup manusia dan organisme. Nah, sebaliknya jika ketidakseimbangan ekosistem komponen biotik dan abiotik itu dapat merusak ekosistem. Nah, berdampak negatif juga pada makhluk hidup di dalamnya. Beberapa dampak kerusakan ekosistem itu tak terhindar, seperti munculnya bencana alam, punahnya suatu spesies dan tidak berkembangnya ekosistem. Yaitu ada lagi dampak buruk tersebut itu terjadi karena usia bumi yang semakin tua, tetapi karena perilaku manusia yang memanfaatkan alam secara terus-menerus tanpa melestarikannya, sehingga banyak terjadi kerusakan lingkungan akibat aktivitas manusia, makhluk hidup yang banyak berinteraksi dengan lingkungan dan organisme lain. Selain itu juga keseimbangan ekosistem itu dapat sangat mempengaruhi interaksi antara komponen biotik dan abiotik. Ketidakseimbangan ekosistem itu juga bisa terjadi akibat dari berbagai faktor seperti perubahan lingkungan, aktivitas manusia, atau bencana alam. Contohnya, jika terjadi peningkatan populasi predator karena kurangnya pemangsa alami atau perubahan habitat, maka populasi mangsanya bisa terancam. Ini akan mempengaruhi dari rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Selain itu juga interaksi antar spesies di ekosistem itu akan terpengaruhi juga. Nah, untuk mengatasi ketidakseimbangan ekosistem tersebut, ada beberapa langkah yang harus dilakukan, yang seperti dijelaskan oleh Febri tadi dengan penyuluhan atau kesadaran lingkungan. Yang pertama itu ada konservasi habitat, karena di sini melindungi atau memulihkan habitat alami untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, ini melibatkan
perlindungan terhadap area yang sensitif terhadap perubahan ataupun gangguan. Yang kedua itu ada pengelolaan populasi. Di sini pengelolaan populasi ini berperanan penting dalam ekosistem seperti pemangsa alami agar tidak terlalu merugikan atau merusak keseimbangan ekosistem. Yang ketiga itu ada rehabilitasi atau menanam kembali tumbuhan yang di area yang telah rusak untuk meningkatkan keanekaragaman hayati yang ada di dalam ekosistem tersebut. Jadi hubungan tipe-tipe tersebut terdapat tiga simbiosis. Yang pertama ada mutualisme, komensalisme, sama parasitisme. Dan juga terjadinya hubungan tersebut menurut adanya faktor-faktor abiotik maupun biotik. Ibu tambahin lagi, nah di dalam ekosistem itu juga harus seimbang, karena sama-sama mereka tuh harus sama-sama menyeimbangkan antara komponen biotik dan abiotik. Cukup. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak. Sebelum itu, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih anak-anak. Semangat ya. Ya Bu. Terima kasih Bu. Sama.